saudara tanggap saja, ya terima saja, itu saudara juga jadi baik. Tapi kalau saudara sempat punya ya keturunan yang enggak baik, jangan takut. Di dalam Tuhan saudara bisa dilahirkan baru. Yang lama bisa berlalu, yang baru sudah datang, yaitu lahir di dalam Kristus, punya mentalitas Kristus, punya karakter Kristus, punya sifat Kristus, punya iman yang tulus ikhlas seperti Yesus. Nah, itu luar biasa. Namun, saudara, ya juga saja kita jadi orang tua juga harus mikirkan seperti itu, saudara. Karena bisa jadi contoh orang tua, saudara. Nah, itu kasihan kalau anak kita ya akhirnya terpengaruh yang tidak baik, saudara. Kalau saudara baca banyak sekali, saudara, kita pernah belajar perbandingan keturunan McJug dan Jonathan Edward, saudara. Yang satunya hidupnya enggak baik, keturunannya jadi rusak. Yang satunya hidupnya baik, keturunannya juga banyak yang baik-baik. Ya, kalau ya McJug ini yang enggak baik dulu ya. Ya hidupnya enggak benar, ya semua juga istrinya juga enggak benar, saudara. Lalu ada 440 keturunan yang hidup dalam pesta pora. Setelah diteliti silsilahnya, 310 keturunannya jadi gelandangan, 190 jadi pelacur, 130 jadi narapidana, 100 keturunan jadi alkoholik, 60 keturunannya pencuri, 55 keturunannya ya korban pelecehan seksual, lalu 7 keturunannya jadi pembunuh, saudara. Banyak yang rusak. Pasti ada yang baik ya, saudara, ya, tiap orang. Tapi bisa punya dampak. Sedangkan Jonathan Edward, saudara, hidupnya baik, saudara. Ya, semuanya dalam keluarganya baik, saudara. Sebagai kepala rumah tangga yang baik, keturunannya telah didata ada 300 orang jadi pendeta dan penginjil atau dosen STT, 300 orang. 120 orang jadi profesor bidang ilmu, 110 orang pengacara, 60 orang dokter, 60 orang lebih penulis buku yang bermutu, 30 orang jadi hakim, 14 orang jadi rektor universitas, ya bahkan banyak jadi pengusaha sukses, 3 orang anggota kongres, 1 orang jadi wakil presiden. Sudah punya dampak yang luar biasa sekali. Orang tua, sudah baik. Saya ajak setiap saudara, ayo kita jadi orang tua, saudara. Yang baik. Timotius, saudara. Karena jejak orang tuanya mendukung, membantu dia. Akhirnya punya iman yang tulus ikhlas. Miliki iman. Jangan penakut. Jangan hidup dalam dosa, saudara. Maka akan bantu anak-anak kita juga. Ya, akhirnya punya dampak seperti Timotius. Yang ketiga, iman yang tulus ikhlas bisa lahir dari orang dalam keluarga yang memiliki iman yang tulus ikhlas. Saudara tadi ya, saudara, dikatakan iman yang ada pada nenekmu, Louis, yang ada pada ibumu, siapa? Eunike. Lalu nurun ke Timotius. Kalau saudara pelajari ayat ini, ya saya nggak tahu ditulis pun nggak, saya belum teliti. Tapi kemungkinan kakeknya itu belum tentu baik, mungkin tidak baik. Maka nggak ditulis. Yang baik itu neneknya, hidupnya. Ayahnya mungkin juga tidak baik, saudara. Belum tentu baik. Maka yang ditulis hanya ibunya. Betul ya, saudara dengar ya. Kakek neneknya yang dikatakan punya iman seperti itu hanya ibunya. Artinya, ya kakeknya mungkin tidak punya. Nah, neneknya maksudnya. Lalu juga sama orang tua, ibunya punya iman yang baik. Tapi ayahnya mungkin nggak punya. Dari kisah ini kita bisa belajar.
satu orang saja yang punya iman yang tulus ikhlas bisa transfer ke seluruh keluarganya. Bisa punya dampak bagi anak-anaknya. Sekalipun Louis, suaminya enggak mendukung, tapi tetap dia bisa jadi ibu yang luar biasa. Yang membangun anak-anaknya luar biasa. Sekalipun Yunike, suaminya juga mungkin enggak baik, atau minimal enggak dukung. Tetap saja, dia tetap bisa melahirkan, mendidik, memperjuangkan anak-anak yang luar biasa. Maka saya ajak setiap saudara tangkap firman Tuhan. Satu orang diselamatkan, seluruh isi rumah tangganya bisa diselamatkan. Jadi saudara nggak usah takut. Saudara, keadaan siapa, satu orang saja saudara. Kalau mau punya iman yang tulus ikhlas, saudara akan bisa punya dampak yang luar biasa. Jadi tidak usah, orang tuaku tidak baik, aku ikut rusak. Oh enggak. Saudara tetap bisa eksis. Ya, Louis tetap bisa eksis. Bahkan anaknya bisa eksis. Yunike, Timotius tetap bisa eksis. Juga bukan karena pasanganku dia jahat itu, maka aku rohaniku gak bisa mantap, gak bisa maju. Tidak. Louis tetap bisa maju. Sekalipun dia sendirian. Yunike tetap bisa maju sekalipun dia sendirian. Bahkan juga sama seperti tadi Timotius. Sajak setiap saudara jangan punya mentalitas korban seperti khotbah minggu kemarin. Wah, lah karena pasanganku kayak gitu, maka hidupku rusak, maka pelayan rusak. Jangan. Hidupmu dalam tangan Tuhan. Tergantung engkau dan Tuhan sendiri. Jangan karena orang tuaku, jangan karena anakku, jangan karena siapapun. Di dalam Tuhan, engkau akan tetap bisa eksis. Di dalam Tuhan, engkau akan terus melahirkan hal yang baik dalam hidup saudara. Jangan takut, kita justru yang jadi terang. Dalam keluarga saya, dulu semua nggak kena Yesus, nggak ada yang Kristen. Saya sendiri yang karena disembuhkan Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, lalu saya terima keselamatan. Saya sendiri satu orang. Tapi saya tangkap firman Tuhan. Satu orang diselamatkan, ya dia bisa punya dampak keluarganya yang lain diselamatkan. Bukan tanpa pergumulan, harus pergumulan-pergumulan, harus perjuangan-perjuangan, harus doa-doa, bahkan butuh waktu-waktu. Tapi satu demi satu keluarga saya mulai diselamatkan. Saya dorong saudara punya iman seperti ini. Saudara punya iman, saudara bisa dipakai Tuhan. Punya dampak. Kita dikatakan seperti terang, lilin, pelita. Pelita itu satu, tapi punya dampak lingkungannya. Bukan karena lingkunganku gelap semua, aku jadi gelap. Enggak. Percaya. Ya, menerangi lingkungan, menerangi keluarga. Bisa. Saya akan katakan pada setiap saudara, jangan punya mentalitas korban. Tapi punya mentalitas terang, jadi terang. Jadi garam. Maka saudara akan jadi terang. Saudara akan bisa jadi garam dunia. Dan saya percaya luar biasa. Sama seperti Louis, sama seperti Yunike. Bahkan Timotius dipakai Tuhan luar biasa. Jadi terang bagi banyak orang. Jadi berkat banyak orang. Luar biasa. Satu siklus perjalanan. Saudara punya dampak. Saudara. Iya. Satu orang pun sekali lagi saudara punya iman. Yang keempat, iman yang tulus ikhlas itu dihidupin, bukan hanya diajarkan. Saya ulangi ya. Iman yang tulus ikhlas itu harus dihidupin, bukan hanya diajarkan. Saya harus menghidupi iman ini. Imanku harus tulus dan ikhlas.
saya tidak boleh hanya ngajar. Kalau hanya ngajar, tapi tidak punya iman yang tulus ikhlas, nggak ada apa-apanya. Ditertawakan orang, bahkan ditertawakan malaikat, bahkan ditertawakan Tuhan. Kamu ngajar-ngajar iman yang tulus ikhlas, pada imanmu tidak tulus, nggak ikhlas untuk Tuhan. Jangan. Sekali lagi harus dihidupi, harus dilakukan. Semua firman Tuhan harus dihidupi. Kita bersaksi dengan perkataan bagus, sangat bagus. Tapi kalau hidup kita bertentangan dengan kesaksian kita, bisa jadi batu sandungan. Orang dengar kesaksian sudah tertarik, lalu orang lihat hidupnya, lah kayak gitu. Bisa membuat orang akhirnya jatuh lagi. Kita jadi terang, kita dicontoh. Tuhan berkata kita pelita di atas, dilihat banyak orang. Banyak saksi memperhatikan kita. Kemarin, tanggalkan semua beban dosa. Tanggalkan semua tabiat yang tidak baik. Jadi contoh yang bisa dilihat. Perbuatan itu lebih hebat daripada sekedar perkataan. Perkataan hebat. Tapi perkataan yang bertentangan dengan perbuatan itu rusak. Perkataan disertai perbuatan itu kokoh. Itu luar biasa. Saya baca banyak kesaksian-kesaksian, saudara. Ada seorang orang tua, ayah, hidupnya mengalami masa banyak, tapi dia teguh, dia teguh, dia teguh, dia teguh, dia teguh terus. Dia tidak goyah. Lalu juga anaknya setelah dewasa, satu kali sedang mengalami badai terkapar, saudara. Tapi dia selalu ingat orang tuaku, teguh, 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 teguh terus. Dia dapat kekuatan, orangku terus pegang Tuhan, teguh. Nyatanya ada pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan. Anaknya juga ikut teguh. Ada kisah yang saya baca lagi, hanya sederhana loh saudara. Ya, ayah ibunya setiap pagi doa, baca firman, doa, baca firman. Anaknya belum terlalu tertarik. Tapi setelah dewasa dia sedang mengalami sesuatu juga. Ya, dalam keadaan yang tidak bisa diatasi lagi. Dia sedang bingung. Tiba-tiba bisa muncul ingatannya. Dia masih ingat. Tiap pagi orang tuaku. Doa, firman, doa, firman. Otomatis mendorong dia. Datang pada Tuhan. Doa, firman, ibadah. Doa, firman, ibadah. Lihat contoh orang tua. Ada badai, tidak kecewa, tidak undur. Tetap pegang Tuhan. Tetap lakukan firman Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa sekali. Saudara, harus dihidupi. Sajak setiap saudara harus hidupi. Bukan hanya dikatakan. Dikatakan bagus. Tapi sajak ayo harus dihidupin. Sajak setiap saudara belajar ya menghidupin. Supaya kita jadi contoh. Supaya kita jadi teladan. Dan saya percaya akan membuat hidup kita mengalami terus. Bertumbuh, bertumbuh seperti Timotius. Saya tambah lagi ya, yang kelima ya. Iman yang tulus ikhlas menjadi warisan rohani yang terbesar. Yang luar biasa. Itu warisan. Kita mau ngejar terus harta. Ya. Itu bagus. Sukses bagus. Tapi kalau kita ngejar harta. Tapi tinggalkan Tuhan. Tinggalkan firman. Melanggar firman. Hidup dalam dosa. Diterjang demi harta. Harta banyak diwariskan. Belum tentu jadi berkat. Benar saudara. Tapi warisan iman. Itu akan menjadi warisan yang terbesar. Dalam keadaan lemah, imannya akan menguatkan. Dalam keadaan badai, imannya
dalam keadaan godaan, imannya itu akan menuntun jalan hidup anak-anak, keturunan, cucu, menantu. Itu akan jadi contoh. Terus itu jadi warisan yang luar biasa. Dan kalau saudara lakukan terus, saudara akan lihat kemuliaan demi kemuliaan yang luar biasa. Ya, jadi warisan yang luar biasa. Saya tergerak, kasih contoh lagi ya, Susana Wesley. Susana Wesley memiliki 19 anak buah. 8 diantaranya meninggal, hingga tinggal 11 anak. 11 ya banyak sekali. Sebagai ibu, ia menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan penyerahan kepada Tuhan. Di tengah kerepotannya dalam mengurus anak-anaknya, ia selalu menyediakan waktu selama 1 jam lamanya masuk dalam kamar untuk doa bagi anak-anaknya. Susana mengatakan bahwa ia memandikan anak-anaknya tiap hari dengan air, ya, dengan air mata di hadapan Tuhan. Tidak heran apabila Tuhan ya demikian memberkati keluarga yang saleh ini. Hingga ada 2 anaknya yang demikian terkena dan memenangkan banyak jiwa untuk Kristus. John Wesley dikenal sebagai pendiri gereja Metodis, pengkhotbah keliling yang penuh semangat dan juga membawa kebangunan rohani di kalangan buruh di negeri Inggris. Charles Wesley menjadi pengarang ribuan lagu-lagu Kristen yang membangun iman, yang menggugah iman luar biasa. Ini warisan luar biasa. Anak-anaknya punya bekal luar biasa. Dan yang saya terkejut waktu saya pelajari lagi, ternyata bukan hanya ibunya, termasuk ayahnya, saudara. Di artikel yang saya baca ya, ayahnya namanya Samuel Wesley. Dia menjadi hamba Tuhan yang setia. Setia dikatakan, saudara. Iya, Samuel Wesley, ayah John dan Charles Wesley, adalah pendeta yang hidup dalam kemiskinan. Namun ia sangat berkomitmen pada Tuhan. Dia selalu ngajar firman Tuhan. Ngajar firman pada jemaat dan juga pada anak-anaknya. Dia cari firman. Dia juga selalu doakan anak-anaknya. Lalu dia juga terus beri contoh, teladan, integritas yang diajarkan. Mentalitas karakter, saudara. Ya, pemimpin besar seperti John Wesley lahir dari seorang ayah dan ibu yang setia, yang tidak goyah. Peran ayahnya, peran ibunya, dua-dua punya dampak. Poin 6, iman yang tulus ikhlas, yang tertanam sejak kecil, sangat menentukan masa depan. Sejak kecil. Jadi kalau saudara perhatikan, ya saya percaya dari Louis, lalu nurun ke anaknya Yunika sejak kecil. Terus ditanam dalam Tuhan, diajar dalam Tuhan. Terus punya dampak besarnya kuat. Dia nurunkan lagi kepada Timotius. Timotius sejak kecil dididik, diajar, ya dibentuk karakternya, diberi contoh, teladan. Akhirnya dia jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Pada zamannya, tadi saya katakan, dia jadi gembala sidang gereja di Efesus. Itu salah satu yang terbesar saat itu. Imannya kokoh. Ya, kesetiaan kokoh. Motivasinya kokoh. Tulus dan ikhlas. Luar biasa. Kenapa? Sejak kecil. Bukan berarti yang sudah bertobat, sudah tua, enggak bagus, enggak. Tapi kalau sejak kecil lebih kokoh. Sudah tua baru terima Yesus tetap bisa, saudara. Namun kalau kita bangun sejak kecil, pesan orang tua, pesan kit di gereja kita, ayo bangun. Anak-anak sejak kecil. Ya, seperti slogannya, sejak kecil sudah kuat. Sejak kecil sudah cinta Tuhan sungguh-sungguh. Sejak kecil dibangun sungguh-sungguh. Ya, saya lihat Maya dari situ, ayo kit. Sejak kecil dibangun semuanya. Ya, youth
rutin juga sejak muda dibangun sungguh-sungguh, maka kita akan mencetak anak-anak Tuhan yang kokoh. Satu lagi, iman yang tulus ikhlas menarik perhatian Tuhan dan pemimpin rohani. Kalau kita punya iman yang tulus, saya percaya pertama akan menarik hatinya orang tua. Orang tua akan lebih mudah mempercayai. Orang tua akan lebih mudah membukakan jalan. Kalau kita punya iman yang tulus ikhlas, saya percaya pemimpin KKS, SGB, SGD, SGL, Kadif akan lebih tertarik untuk terus support saudara, untuk terus membimbing saudara, untuk terus bukakan jalan, untuk terus beri kesempatan maju. Seperti Timotius, dikatakan Paulus, lihat ini luar biasa, punya iman yang tulus ikhlas, dijadikan muridnya, dibimbing terus, support terus, sampai dia maju sekali, diberi kesempatan terus. Saya percaya bukan hanya Paulus, Tuhan. Lihat Timotius, punya iman yang tulus ikhlas. Itu yang paling luar biasa. Tuhan cari itu hati. Bukan hanya keturunan. Tuhan cari itu hati. Bukan hanya kekayaan, kepandaian. Semua penting. Tapi nomor satu hati. Saya doakan setiap kita semua tangkap firman ini. Miliki iman yang tulus ikhlas. Kalau Tuhan lihat jemaat keluarga Allah, pelayan-pelayan Tuhannya punya iman yang tulus hati. Pimpinanmu bisa lihat saudara punya iman yang tulus ikhlas. Saya Gembala Sidak, Pak Jo bisa lihat saudara punya iman yang tulus ikhlas. Orang tuamu bisa lihat iman yang tulus ikhlas. Luar biasa. Saya tutup dengan satu, saudara. Kita ini sudah mau masuk Desember. Desember itu Natal, saudara. Iya, ada salah satu untuk perayaan Natal yang bisa cocok dengan firman Tuhan ini untuk mengingatkan kita. Saat kita mulai Natal, ayo mulai, saudara. Ya, terus publikasikan macam-macam, persiapkan semuanya. Tapi jangan hanya fokus ke perayaannya menjadi besar, meriah. Jangan hanya fokus pada acaranya, saudara. Ya, jangan fokus pada yang lain. Semuanya penting. Nanti sukses, nanti meriah, nanti ini dan itu penting. Tapi jangan kehilangan satu yang penting. Apa itu satu yang paling penting? Bawa kado Natal buat Yesus, buat Tuhan. Saya ulangi ya. Semuanya jangan lupa ini iman yang tulus ikhlas. Bukan hanya wah nanti pamer hebat. Bukan hanya nanti macam-macam. Semua baik. Enggak ada jeleknya. Tapi iman yang tulus ikhlas. Pasti. Seperti hatinya Yesus. Punya belas kasihan pada jiwa-jiwa yang pilihan. Merayakan Natal. Karena cinta Tuhan. Membalas kebaikan Tuhan. Cinta jiwa-jiwa yang terhilang. Fokuslah kepada selamatkan jiwa. Fokuslah pada bawa kado Natal buat Tuhan. Apa kado yang paling disukai? Semua suka kita ngasih persembahan. Kita ikut melayani, semua disukai. Tapi kalau kita mau tahu yang paling disukai kado jiwa. Yang datang, yang diselamatkan di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bawa kado Natal buat Tuhan. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Bawa kado Natal, ya bawa kado Natal buat Tuhan. Diulangi sore ya, 1, 2, 3. Bawa kado Natal buat Tuhan. Tanamkan untuk Natal ini. Ini satu pesan yang harus kita tangkap, yang harus kita lakukan. Bukan hanya dikatakan, tapi dihidupi, tapi dikerjakan, tapi dilakukan.